anak saya nilainya 94 atau 95. Rata. Nggak menjamin juga untuk dapat sekolah negeri. Setinggi itu? Tinggi itu. Setinggi itu masih tidak menjamin? Iya. Untung ngambil swasta waktu itu. Aduh, bahagia banget deh gua. Kau lama tidak main ke sini. Udah lama ya? Udah lama, bener. Dan aku bahagia banget kau datang ke sini, Nabil. Aku ingat selalu dengan rambutmu yang indah itu. Dulu masih agak pendek dulu kan. Gitu ya? Iya, dulu masih agak pendek. Tapi itu anu loh ya, sering kali bikin aku mikir gitu. Kenapa tuh? Aku dulu punya cita-cita punya rambut kayak kau gitu. Tapi nggak kesampaian. Gitu. Kenapa? Mungkin tidak seberani kau kali ya. Bill, lihat siapa? Ini abang kita. Kang. Kang, Kang. gimana kabar Kang? Alhamdulillah baik Masya Om Adi. Allah, saya dengar baru sibuk ini ya, ngurusin anak mau sekolah. Ada cerita tentang banyak hal yang, ya saya dengar Akang merasa mengutarakan sesuatu gitu. Ada yang soal PPDB yang ribet, riwah gitu. Coba bagi cerita dikit dong Kang. Gimana itu? Banyak sih, kemarin itu udah hampir sebulan ya, Om Adi ya, Bilnya. Karena kemarin kan saya ini punya anak yang satu mau masuk SMA, satunya lagi masuk SMP negeri. Wah. Pasti dong yang namanya Om ya, orang tua pengen memberikan yang terbaik juga lah buat anak-anak ya. Masuk terutama ke sekolah negeri. Karena pertama Om juga lihat itu mimpinya anak-anak kita kan? anak-anak ya kurikulum sekarang kan yang Om dengar itu ya Bin ya, saya dengar itu kan kurikulumnya sudah bagus, sudah bagus ya. Terus yang kedua Om juga lihat dari kemampuan juga nih, itu Bin Om. Terus saya juga ngeliat kemampuan artinya dari sisi keuangan juga. Otomatis kalau masuk ke sekolah negeri kan sudah tidak ada bayar SPP lagi. Begitu, begitu Itu. Bill ya diceritakan Bill kan dari dulu kan memang Udah nggak ada gratis bayaran gratis lagi gitu ya, kan? gitu kan. Bayaran bulanan udah nggak ada lagi, terus masuk juga udah nggak harus bayar, Nggak ada udah biaya. gratis, Iya, gratis. sampai ke SMA itu. Tapi katanya ini Kang, ada yang soal zonasi segala yang kemudian jadi masalah gitu. Akang gimana? Sempat nemu itu juga nggak? Itu dia, sekarang kan sudah sistem PPDB, Ya. penerimaan peserta didik baru. Ya. Ya, jadi sistemnya itu ada yang zonasi, melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi. Banyak Prestasi itu dibagi lagi akademik dan non akademik itu. Ada lagi jalur perpindahan tugas orang tua. Oh, oke. Itu bermacam-macam Kang, jalur. coba Kang kita tanya Nabil Kang. Kalau Paham nggak, Bil? afirmasi itu yang mana tuh? Kalau afirmasi itu yang Om tahu ya, yang dapat info, dia tuh melalui misalkan kalau kayak di Jakarta, itu ada kartu Jakarta Pintar. Oke. Terus juga negara juga menyediakan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar, KIP. KIP. Iya, iya. Yang di sini kan yang Om kenal dengan beberapa orang tua ya, teman dari anak ya Bin ya. Ya. Om Adi ya. Jadi saya juga kadang ngobrol dengan orang tua juga, yang memang dia punya kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau saya lihat orang tuanya orang berada tuh. Orang berada. Yang benar kan? Saya lihat juga anaknya juga, ya maaf ya. Gimana? Saya lihat prestasi anaknya juga biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Apa itu bisa dibilang adil? Nah ini pertanyaan keren ini Bill. Asli. Padahal yang saya tahu ya Om Hadi Langsung ya, justice Bin ya, masalahnya. Gimana? yang Om tahu ya, kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar itu kan diperuntukkan untuk anak-anak siswa atau siswa yang punya prestasi di sekolah dan juga tidak mampu. Ya itu kan bagian dari upaya inklusi ya, memasukkan lah artinya kita sebagai mereka yang tidak sanggup untuk bisa mengakses pendidikan. Iya, begitu. artinya kan akses pendidikan itu kan sudah difasilitasi sama negara. Iya. Apakah itu bisa dibilang adil? Atau memang pas Kalau dalam praktek seperti itu ya Kang ya? Iya. Itu kalau di tadi yang Bibin nanya itu jalur afirmasi. Afirmasi. Itu yang setahu saya ya, karena memang tidak semua orang tua itu tahu ini jalur afirmasi ini apa sih, iya. jalur prestasi ini apa aja sih. Aku juga kira jalurnya cuma 3 loh. Yang masuk SMA itu. Hmm? Ya, kirain zonasi, prestasi sama
Afirmasi. Afirmasi. Nah, Iya, afirmasi. kan ternyata ada juga jalur perpindahan orang tua. Iya, itu baru. Jalur perpindahan orang tua yang mungkin tugas orang tua pindah, misalkan dari tugasnya di Kalimantan terus pindah ke Jakarta atau ke Banten atau ke misalnya kayak gitu. Itu jalur perpindahan. Oke, Kang, kalau dalam praktek, Akang melihat semua itu aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik atau dalam prakteknya mungkin tidak seperti yang diidealkan gitu. Gimana, Kang? Pengalaman Ini ngurus kalau- anak kemarin gimana? Ya, kalau pengalaman saya, pertama jalur zonasi ya. Tempat tinggal saya itu tidak ada jauh dari sekolah negeri. Oke. Otomatis nggak mungkin saya melalui jalur zonasi. Tapi kan nggak harus mengukur jarak pakai Masa saya harus Ada yang ukur pakai meteran pakai ya? meteran. meteran. Kan nggak Nggak harus toh. Cuma berkira-kira tarik lurus aja itu lebih dari 2 kilo gitu kan, udah nggak mungkin. Jadi zonasi itu maksimal berapa kilo? Yang setahun Om ya, tahun sebelumnya itu sekilo, nggak tahu yang tahun ini ya. Ada juga kalau Om lihat dari online gitu ya, kok yang 2 kilo juga ada. Juga ada. Oke. Dan pertama itu adalah jalur zonasi jarak ya. Di jalur zonasi itu juga diutamakan usia yang lebih tua. Anak yang siswa yang usianya lebih tua. Kenapa Misalkan, ya? Ya, itu pertanyaannya, Kang. Kenapa harus lebih tua gitu loh? saya juga kurang paham di situ ya, kenapa itu alasannya apa gitu kan. Iya, Jadi iya. di selain zonasi usia yang lebih tua itu lebih didahulukan. Tua Itu. dan telat Anak sekolah saya gitu otomatis ya. kalau saya itu anak saya usia jauh dari ya usianya usia muda sekali kan udah otomatis dari jalur zonasi jarak udah nggak mungkin. Iya. Dari usia udah nggak mungkin. Udah Itu saya udah pasrah. Udah nggak mungkin. Akhirnya saya lewat coba jalur prestasi. Prestasi. Iya. Iya, hasilnya. Gimana itu hasilnya? Jalur prestasi ini kan ternyata tiap daerah beda kebijakan. Oke. Contoh, saya coba masuk yang di Jakarta ya, terutama ya. Itu jalur prestasi itu dihitung pertama dari nilai akademik. Iya, Nilai iya. dari semester 1 sampai semester 5 diakumulasi. Iya. Tapi nggak semuanya kan itu ya. Terus juga selain akademik, anaknya juga harus aktif. Ikut jadi pengurus OSIS itu ada Pengurus nilai. OSIS. Itu ada nilai plus. Terus ya? ikut ekstrakurikuler Ekstrakurikuler. ada nilai juga. Ada nilai. Iya. Terus yang ketiga juga juara lomba. Misalkan dari seni, olahraga atau pendidikan. Iya. Ilmu pengetahuan. Iya. Misalkan dia juara IPA tingkat Jakarta misalkan atau tingkat Jakarta Selatan. Itu ada poin. Terus juga Itu yang jalur juara prestasi itu ya, Kang? itu ada, itu dicampur di situ. Ada persentil nilai. Kalau memang dipelajari mungkin maaf ya, nggak semua orang tua paham. Ah, ini menarik nih, Bill. Akhirnya itu diserahkan ke pihak sekolah untuk menghitung. Walaupun memang disampaikan dari pihak sekolah sudah menyampaikan memanggil orang tua ya. Ini loh nanti hitungannya seperti ini. Ya maaf ya, nggak semua orang tua paham kan itu. Jadi sistem itu sebenarnya di dalam dirinya sendiri juga ada kelemahan ya, Kang ya? Kalau dari sisi itu. Pasti Om. Kalau menurut saya ya, Iya. tidak tahu kalau menurut orang lain ya. Iya, karena Gitu. saya menangkap bahwa tentu tidak semua memiliki pemahaman yang sama ya. Ya. Dan kalau melihat rumitnya, dalam tanda petik nih ya, rumitnya aturan itu, sebenarnya untuk menentukan skor kan akhirnya, Ya, siapa skor. yang memenuhi syarat Ya. dan siapa yang tidak memenuhi syarat, itu mungkin saja secara aturan objektif, tapi sebenarnya juga sangat mungkin tidak objektif. Yang pengukuran itu kan jadi persoalan tersendiri kan, Ya, kayak gitu. benar, Om. Nah sekarang kita coba ke Nabil. Bil, pengalamanmu dulu kamu masuk lewat jalur apa? SMA. Hmm. Pas SMA aku kan masuknya swasta. Swasta ya? Swasta. Oh, Jadi oke. Masuknya tuh waktu itu cuma tes doang, benar-benar tes doang. Saya masuknya dulu SMA namanya PJ, Apa itu? Pembangunan Jaya. Oke. Oh itu favorit, Bil? Jadi kalau dari swasta ya masuknya itu nggak seribet negeri, masuk negeri ya. Iya. Jalurnya simple tes, habis itu dari tes itu keterima atau enggak di sini, udah gitu aja. Kenapa kamu tidak tertarik nyoba di sekolah negeri gitu? Karena waktu itu pas mau masuk SMA itu kayaknya kalau negeri dengan prestasi dulu SMP kayaknya kurang gitu. Kayaknya masih kurang saya tuh. Jadi kayaknya udah deh swasta aja gitu. Mungkin kalau negeri ada apa?
minimal akademiknya nggak? Kayak nilainya harus berapa gitu? Ya kalau di negeri, jadi memang saya lihat dulu nilai akademik anak saya nih. Iya. Kira-kira dapat atau tidak nih. Iya. Tapi nilai itu khususnya untuk di Jakarta, kalau saya lihat ya persentasenya kecil. Juga. Karena dengan nilai, misalkan saya kasih contoh, misalkan ya, anak saya nilainya 94 atau 95, Rata. nggak menjamin juga untuk dapat sekolah negeri. Setinggi itu? Tinggi juga. Setinggi itu masih tidak menjamin? Ya, Untung ngambil swasta waktu itu. yang ngalamin tuh bukan cuma saya aja, mungkin orang tua yang lain juga pasti ngalamin ya. Iya banyak ya. Karena kenapa? Itu tadi, jalur prestasi itu nggak hanya nilai. Ternyata ada komponen lain yang harus dimasukin juga di situ. Misalkan tuh anak ikut OSIS, Ekstrakurikuler. syukur-syukur jadi ketua OSIS. Iya. Karena nilainya ada lagi. Ada lagi. Iya. bener. Ketua ekskul atau dia pengurus ekskul, beda lagi nilainya om. Itu bener tuh pas di SMA kayak gitu juga kalau mau masuk kuliah negeri itu ya. Kalau member OSIS tuh ada nilai plusnya. Kalau Yeah. ketua OSIS itu Plus. lebih Oh. Saya juga melihat nilai yang anak saya ini nggak menjamin juga. Jadi saya melihatnya kasihan ini anak. Kang, kalau ngelihat cerita Kang Dang itu, sebenarnya di dalam sistem itu menjadi rumit dan rancu gitulah. Tapi Akang sebagai orang tua melihatnya bagaimana? Kalau menurut saya Om Adi ya, Bin ya, sistem ini harus dikaji ulang lagi. Ya oke. Kalau menurut saya ya, karena saya mengalami. Keren, pendapat itu. Anak saya masuk ke SMP negeri, anak saya satu lagi masuk ke SMA negeri. Itu. Pertama masalah jalur, yaitu jalur zonasinya, itu harus dikaji ulang lagi. Jadi jarak dari sekolah ke tempat tinggal itu yang saya tahu kan misalkan 1 kilo lah ya. Karena kemarin yang saya baca berita juga sampai ada yang ukur pakai meteran ya. itu ya. Terus jalur zonasi juga bicara masalah kartu keluarga. Sistem PPD peraturannya 1 tahun sebelum dia mendaftar itu dia harus melampirkan KK yang 1 tahun sebelumnya dia sudah ada di situ, sudah tinggal di situ. Banyak juga kartu keluarga yang nggak jelas, anak itu tidak tinggal di situ. Ya kalau saya mau main ya bisa aja saya setahun sebelum saya daftar, misalkan nih tahun depan anak saya mau masuk sekolah negeri SMA misalkan gitu ya. Dekat SMA itu saya cari aja orang di situ, saya numpang kakak di situ. Ternyata sistem yang diasumsikan akan bekerja dengan sempurna gitu ya, dalam praktek masih sangat terbuka untuk dicitet, dikadalin. Anak ini kan sekarang udah mulai kritis. Iya. Apalagi dia mau masuk SMA kan. Iya. Dan Dia akses bertanya, informasinya kan luas. nilai mereka. saya lebih besar dari teman saya, kok saya nggak dapat negeri. Terus saya jelasin, soalnya teman kamu itu juara 2 apa? Karate. Oh, oke. Tingkat apa? Prestasi. Tingkat kabupaten misalkan. Apakah itu bisa dibandingkan? Apakah itu adil? Anak saya sudah belajar supaya mendapat nilai tinggi. Saya juga nggak bisa memaksakan dia, kamu harus ikut karate. Kamu harus ikut renang, juara renang. Ya nggak mungkin dong, Bill. Masa harus dipaksain kayak gitu kan? Enggak lah. Masuk gitu. Kamu harus ikut kejuaraan olimpiade apa gitu ya. Kan tidak semua anak. Makanya di situ saya mengacu lagi ke kurikulum merdeka yang katanya di situ memfasilitasi Kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau memang anak saya nggak minat, nggak bakat di situ, mungkin dia lebih bakatnya di intrakurikulernya. Dia lebih memperdalam ilmu pengetahuannya dia. Iya. Mungkin dia bukan yang nggak suka, mungkin dia untuk ikut kegiatan ekskul ataupun kegiatan nggak ikut OSIS, ikut ekskul aja. Karena memang basicnya di situ. Tapi poinnya di situ mempengaruhi. Nah ini yang membuat saya terutama orang tua bingung cara menghitungnya. Dan itu seolah-olah sistem itu seolah-olah berambisi untuk mencetak anak yang super gitu loh. Ya saya kira pendidikan tidak begitu juga kan gitu, bahwa tiap anak tiap anak punya tendens, punya kecenderungan, dan pada bidang apa dia bisa berkembang kan gitu Kang. Kalau diasumsikan dia harus mendapat skor tinggi dengan cara-cara yang kompetitif dan ya harus ahli di semua sektor gitu, kasihan juga anak kita kan. Saya juga kan ngecek nilai anak saya, jalur zonasi udah nggak mungkin, afirmasi juga nggak mungkin. Saya juga harus tahu diri juga. Banyak anak-anak yang memang punya prestasi nilainya bagus dan tidak mampu.
itu haknya dia untuk mendapatkan kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar. Bil, kau ngelihat pendapat terakhir Om Dang gimana? Setuju aku sama itu. Emang kegunaannya buat itu kan, dibuat Iya. kartu itu emang buat orang yang butuh aja nih. Sisanya kalau yang nggak butuh, ya udah jalur yang lain aja. Kita ngafsul dulu deh. Ayam, ya. Biar di Adik kau mesti minum dulu lah. Ayolah gini. Jangan terlalu tegang kayak gitu. Jadi sistem PPDB itu nggak hanya jalur prestasi, jalur zonasi, prestasi non akademik atau akademik. Ternyata akreditasi sekolah itu pengaruh. Nah, ini isu baru. Karena akreditasi itu kan selalu setiap tahun itu direview kan. Iya. Gitu. Sehingga kelihatan bahwa di suatu masa mungkin kualitasnya agak menurun. Tapi di masa yang lain bisa dipertahankan. Nah, ini impact-nya, dampaknya buat orang tua murid seperti apa? Nah, kalau yang kemarin saya alami juga ya, saya coba masuk ke sekolah negeri, saya coba anak saya, nilainya, saya lihat ini, saya yakin dong dapat dong. Oh kalau ini berdasarkan nilai, saya yakin, oh, anak saya insya Allah ini dapat gitu kan, berani bersaing lah. Ternyata begitu saya masukin, nilainya berubah. Anak saya nilainya nih ya, 94. Oke. Terus begitu saya masukin, kok nilainya jadi turun, jadi 93. Ternyata ada pengalian dengan akreditasi sekolah. Anak saya sekolahnya akreditasinya A, tapi nilainya kan belum tentu 100 atau 98 akreditasinya. Akreditasi A belum tentu nilai 100. Akreditasi sekolah anak saya 95. Kalah dengan sekolah swasta yang memang akreditasi A-nya itu nilainya udah 100. Jadi dikalikan nilai anak saya dikalikan dengan nilai akreditasi sekolahnya dibagi 2. Oh, ada formula kayak gitu? Ada formulanya begitu. Jadi sekolah swasta yang ataupun sekolah negeri yang nilai itu yang bikin saya puyeng. Saya udah coba berbagai cara ya masukin. Ternyata ada lagi yang beda lagi formulanya. Ini pendidikan yang kita ini sebenarnya mau kemana sih? Saya juga nggak paham. Kompleks. Ya, justru di tingkat sistem gitu ya, kita menemui kerumitan. Paling tidak untuk mengatakan bahwa mekanisme yang diciptakan itu yang mau dibikin sebagai cara untuk menjamin keadilan gitu kan. Iya. Dalam praktek ternyata juga rumit. Kita jadi bertanya itu kalau impact-nya seperti itu terus bagaimana mungkin dia harus mendapatkan satu kesempatan belajar, dia sudah skornya bagus gitu. Iya. Tapi akreditasi sekolahnya kalah. katakanlah kalah gitu ya. Dia harus menanggung resiko atas itu dia. gitu. Anak saya akhirnya bertanya, kok bisa ya? Saya mau jawab apa? Saya juga mau jawabnya. Akhirnya saya juga bilang, kamu kalah skalanya sama peraturan. Yes. Bukan kalah dari nilai. Completely yes. Big yes. Betul itu. Jadi aturan dalam hal ini membuat kita menjadi berpikir gitu. Aturan ini bersemangat seperti apa sih sebenarnya kan gitu. Apakah dia mendukung anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan terbaik? Itu dia, Om. Ataukah dia justru menghancurkan mimpi anak-anak kita? Itu yang saya khawatirkan itu. Nah, kau Nabil, waktu di SMA sudah pasti kau merasa bahwa oke, gua sekolah dan gua harus mendapatkan suasana yang ya menurut gua menikmati sekolah. Fun, having fun. Iya. Coba kau cerita bagaimana waktu sekolah di SMA dulu. Waktu sekolah di SMA ya ada tuh namanya senioritas di situ. Senioritas. Jadi kita especially yang cowok itu ikut tongkrongan dan kita di situ ditatar dan kita dibuat sebagai apa ya? Junior gitu. Junior, iya, diperlakukan sebagai junior di sana tuh. Dan itu walaupun susah juga, capek juga, tapi itu kalau kita lihat ke belakang fun juga. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi gini Kang Dang, oke, bahwa di sana sini diciptakan mekanisme gitu ya untuk mencetak anak menjadi pintar gitu. Tapi jangan-jangan anak kita tersiksa kan? Nggak having fun itu loh kan? Ya. Jadi gini Om Adi, kalau memang sistem PPDB ini ya, itu memasukkan nilai-nilai mata pelajaran dia dari semester 1 sampai semester 5. Kalau menurut saya, oke lah gitu ya. Tapi kalau bicara minat bakat, ini isu menarik nih. iya kan? Ini kan kita nggak bisa memaksa itu anak. Iya.
kamu nanti sekolah jadi pengurus ini ya, kamu nanti sekolah ikut ini, kamu ini. Nggak bisa, saya juga sebagai orang tua nggak bisa seperti itu. Bisa tertekan itu anak kita. Itu dia. Gitu. Artinya bahwa pembentukan jiwa anak, pembentukan kepribadian anak, itu kan tidak boleh kalah dari pembentukan katakanlah kognisi ya. Kalau pendidikan itu bilang ada faktor kognitif, ya kan, kemudian ada psikomotorik, gitu kan, dan ada afeksi. Rasa emosional yang dekat ya sebagai sesama manusia itu kan juga sesuatu yang menjadi target dari pendidikan. Makin kesini makin kita lihat ngejarnya cuma kognisi ya Kang. Nah itu dia. Jadi afeksinya hilang, psikomotoriknya juga nggak jelas. Gitu. Seperti teman anak saya gitu ya, karena dia ikut jalur zonasi, dia sih nyaman aja. Mungkin dia menurut dia, nilai dia segini, tetap aja kok dapat negeri. Mau belajar atau nggak belajar atau nilainya tetap aja, tenang aja kok. Dia udah yakin dapat negeri dengan melalui jalur zonasi. Gitu. Jadi apakah itu bisa berdampak juga ke anak-anak? Ya, saya juga mungkin kalau misal orang tua juga misalkan gitu ya, rumah saya dekat dengan sekolah negeri yang saya tuju. Mungkin saya sama istri saya juga nggak pusing-pusing amat. Iya. Gak ada yang dekat rumah. Jauh semua. Dan gitu. Apa yang terjadi pada Om Dang itu Nabil, itu terjadi pada banyak orang ya. Pada banyak orang tua ya, yang mikirin bener bagaimana bisa mendapatkan sekolah yang bagus untuk anaknya kan gitu. Saya baca di Jawa Barat, akhirnya gubernurnya membatalkan sekitar 4.700 siswa. Angka yang besar tuh Bil. Wah, itu berarti banyak permasalahan di situ kan? Iya. Sampai ribuan loh Madi. Kenapa dibatalkan? Terus juga di Bogor, wali kotanya juga sampai turun tangan juga. Banyak dibatalkan juga. Artinya memang ini harus dikaji ulang. Di tengah semangat untuk menciptakan sistem yang katanya ya menjamin akses dan kemudian memberi rasa keadilan itu, dalam prakteknya udah kayak rimba. Praktek-praktek yang memanfaatkan celah aturan ya, dan itu diterima sebagai praktek yang kemudian meskipun sebenarnya nggak benar tapi dianggap menjadi wajar gitu. Ini kerap nggak ini? Kerap dalam artian sistem ini benar, bekerja dengan benar, atau di dalam dirinya sendiri sebenarnya koruptif? Pada kenyataannya anak saya juga mengalami itu. Dia ngecek juga kan, dia cek di online, ini teman dia pada dapat nggak sih? Pas dia cek, tadi saya bilang, loh kok dia bisa dapat? Kok di datanya itu dia pengurus ekskul atau dia pengurus OSIS atau padahal dia bukan. Anak saya juga berpikir kok bisa seperti ini. Apakah ini bisa dibilang unsur korup juga? Sampai anak saya bilang ini lewat belakang ya. Dia udah paham di situ. Itu umur berapa Kang? 15 tahun. 15 tahun Bill. Udah punya kosakata main belakang. Banyak yang kayak gitu. Ada tuh waktu itu pas SMA. Jadi banyak yang kalau mau masuk negeri ya, especially SMA negeri ya, itu beli bangku ya. Nah ini Mas, beli bangku. Coba terusin. Kayaknya ini beli bangku menarik. Dia itu, jadi dia awalnya mau masuk negeri, tapi nggak diterima, kalau nggak salah tuh temen aku tuh nggak diterima, dan akhirnya nggak tahu gimana caranya, pokoknya tektok-tektokan sama kepala sekolah di SMA itu. Di bypass ya, dipotong kompas langsung ya? Iya, langsung kepala sekolahnya, habis itu bayar buat beli bangku itu. Tapi itu dong yang aku tahu. Itu jadi salah satu worry juga, karena itu emang bener ada anak yang effort buat masuk SMA negeri misalnya, tapi ada juga yang kan bisa bayar. Iya. Nah, jadi merasa dengan uang semua masalah selesai gitu ya? Iya, kebanyakan anak-anak, apalagi yang berduit ya, itu punya prinsip kalau semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Yang namanya dunia pendidikan, kita kan memberikan edukasi buat anak-anak. Pasti. Panjangnya dia masuk SMP, SMA sampai perkuliahan. Masuk SMP dia sudah mengalami hal seperti ini. Masuk SMA mengalami hal seperti ini. Akhirnya dia juga bertanya, apakah ini dunia pendidikan diajarkan seperti ini? Atau dia atau bertanya lebih jauh Kang, jangan-jangan memang masyarakat kita seperti ini. Nah itu dia. Nah, isu yang lain yang saya kira juga sangat dekat ya dengan kita ya, terkait dengan pungutan. Ini kan prihatin kita ini.
bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan gratis itu kan diungkapkan itu Iya. secara publik gitu, dan bahkan anak-anak kita pun tahu. Ini isu ini gimana menurut Akang? Sekolah kan gratis, SPP sudah tidak ada gitu ya, gratis. Tapi ini kan kembali ke kebijakan sekolah masing-masing. Ada kebijakan sekolah yang menerapkan beli seragam. Misalkan seragamnya, seragamnya beda ya dengan sekolah negeri lain. Misalkan hari ini pakai seragam ini, hari ini pakai seragam ini. Tapi kan tidak semua kita bisa untuk meratakan ekonominya orang tua, nggak semuanya. Yap. Karena kan artinya ada biaya yang harus dikeluarkan lagi. Betul. Kalau memang orang tuanya bisa punya ada biaya untuk beli seragam. Seragam juga kan nggak murah sekarang Om. Harus satu setel. Kalau setiap hari harus ganti itu kan jadi pikiran orang tua juga. Itu seragam juga biasanya cuma dikasih bahannya. Harusnya disuruh jahit sendiri. Nah itu kayak gitu juga. Ada yang suruh beli roti. Tapi kalau kebijakan sekolahnya seperti itu kan menjadi beban orang tua juga. Kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu, akhirnya tuh anak kan jadi minder. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa beli. Yes. Apalagi buku sih Om. Buku pelajaran tuh. Tiap tahun kan ada terus. Dan satu praktek pembelian satu buku pelajaran. Tiap tahun tuh misalnya ada 10 mata pelajaran harus ada 10 buku gitu. Dan satu buku harganya 300-200 ribu. Tiap tahun harus beli. Kan mahal juga. Nah, ya. jadi ini kalau memang buku ada juga sekolah negeri yang memang bukunya itu yang dipakai itu aja ya. Misalkan yang naik kelas 2 nanti kelas 1 dipakai lagi gitu kan. Ya memang kondisinya kita nggak tahu ya itu masih layak atau tidak gitu kan. Antara negeri dengan swasta ya. Mungkin kalau swasta tiap tahun dia harus beli buku kan. Tiap tahun dia harus beli buku dan dia nggak bisa pakai punya kakak kelasnya. Ini experience saya. Dia nggak bisa pakai punya kakak kelasnya. Kenapa? Karena udah ada hal yang diubah. Yang diubah juga cuma paling foto atau marginnya mungkin dibedain halamannya. Iya, biar kelihatan baru lah. Babnya mungkin diubah-ubah, namanya sedikit. Pokoknya perubahannya itu selalu minor, selalu kecil. Tapi disuruh beli lagi. Iya, pasti itu ya. Iya kan di situ ada take advantage ya, ambil untung gitu. Iya. Dan ambil untung itulah yang motif yang belum sepenuhnya hilang di dunia pendidikan kita yang sifatnya short term ya, jangka pendek yang setiap tahun bisa diulang-ulang, celahnya bisa dibuka gitu. Ya itu meskipun mungkin praktik yang masih bisa diterima dan juga permisif gitu ya, bisa terjadi gitu. Tapi sebenarnya juga menghadirkan gangguan loh pada sistem pendidikan kita. Ada iuran pembangunan sukarela. Sifatnya kan sukarela. Dan itu berdasarkan diberi nama sukarela. Nomenklaturnya sukarela. Prakteknya maksa. Gitu. Berdasarkan penghasilan. Kalau memang itu gratis, disitu berdasarkan ditanya juga penghasilan orang tua. Menurut saya kita masuk sekolah negeri kan sudah gratis. SPP udah ada, udah nggak bayar. Kalau di swasta mungkin ya udahlah. Mungkin sistemnya berbeda. Yang memang kita sudah di sekolah gratis. Buat apa juga ditanyakan penghasilan orang tua? Ya itu jelas-jelas Mas, dalam sistem kita itu masih mungkin terjadi praktik-praktik yang tidak konsisten dengan sistem itu sendiri. Nah ini mungkin negara juga harus sudah mikir bagaimana menciptakan suatu mekanisme ya dengan teknologi yang makin berkembang gitu loh Bill. Praktek-praktek seperti itu perlahan bisa dikikis gitu. Di tengah semangat tinggi membuat dunia pendidikan kita menjadi excellence dan bisa mengejar ketertinggalan di ASEAN sajalah dulu ya gitu ya. Itu. Apakah niatan seperti itu bisa masuk di tingkat para pengambil kebijakan tertinggi di dunia pendidikan kita? Itu problemnya di situ gitu. Nabil, waktu kamu sekolah SMA dulu apa sih cita-citamu? Kamu sudah punya gambaran mau jadi apa gitu waktu kuliah? Mungkin awal-awal SMA belum terlalu kebayang ya. Tapi pas akhir-akhir kuliah ya pengennya udah tahu sih pengennya apa. Dan itu bukan taunya juga bukan dari sekolah. Memang minat sendiri aja gitu. Bukan rekomendasi kamu bagusnya ini kayak dari guru gitu. Enggak, emang ya saya masuknya film kan. Jadi dari suka saya sendiri gitu. Nah, itu gimana caranya itu? Di lingkaranmu ya, pergaulanmu, anak-anak itu sampai pada pilihan, ini kayaknya gua kesini deh nanti kan gitu. Enggak ada kayak gitu. Jadi semuanya ikut kurikulum yang udah ada aja, disuruh ikut aja. Nggak ada diajarin untuk berpikir bebas dan untuk berpikir untuk diri sendiri tuh udah nggak ada.
Jadi kebanyakan ya di akhir-akhir SMA tuh juga gue kuliah masuk apa ya? Dengar kata orang, oh ini aja kali ya, oh ini aja kali ya. Tapi kalau dari diri sendiri mereka tuh nggak tahu maunya apa. Dimensi ini yang saya kira menarik Mas, karena pendidikan kalau seolah-olah hanya untuk menghabiskan seperangkat aturan ya menurut kurikulum gitu, toh belum juga menyampaikan sesuatu buat anak-anak kita ya. So what is the next? Setelah ini apa? Itu masih belum kelihatan gitu loh. Zaman Om pun juga begitu, Nabil. Gitu ya? Mau kemana? Itu lebih banyak ditentukan oleh tren di komunitas di mana kita berada. Ya. Gitu. Sehingga ada semacam kebanggaan kalau A1 gitu. A1 tuh? Fisika, ya. Fisika, jurusan fisika lah. Oh, iya. Ya, anak-anak A1 itu merasa diri tinggi. Ya, merasa diri lebih gitu loh, lebih superior dari yang lain. Karena mereka memang ada di satu jurusan yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Dan mereka merasa kalau nanti sekolah lagi, gitu, link and match-nya ke dunia industri itu lebih jelas. Anak biologi mungkin sedikit di bawah A1 ya, dengan cakupan pembentukan minat yang relatif sama tapi bisa lebih luas. Gitu. Ya kalau biologi biasanya kan cita-citanya gue menjadi dokter, gitu. A3 itu ilmu sosial. Ya. Jadi ada apa? A1, A2, A3 dan B. ada A4 bahasa. Bahasa. Jadi itu sistem yang pernah berlaku dalam pendidikan kita. Strata banget ya. Iya, itu di SMA ini. Dulu ya. Dulu. Nah, itu sekarang riwayatnya kayak nggak kelihatan lagi ya Kang ya? Kayak udah hilang ada gitu. lagi sih itu. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini problem yang sering terjadi di negara kita, terutama di dunia pendidikan ya. Jadi kalau kurikulumnya aja gonta-ganti gitu. Nah, itu dia Om. Kontinuasinya atau kesinambungannya juga bermasalah gitu. Ya berarti setiap menteri ganti ideologi pendidikan, ganti membentuk anak didik kita gitu. Dia, Aduh, betapa kasihan anak kita jadi korban eksperimen terus-menerus dong. Jadi kita sekarang menjadi lebih terang lagi setelah melihat bagaimana rekrutmen ya pelajar-pelajar kita dan kemudian menjadi mahasiswa dengan mekanisme yang di waktu lalu mungkin nampaknya selalu berubah namanya ya gitu. Nah sebenarnya dunia pendidikan tinggi kita Kang Dang kalau melihat yang sekarang aja lah ya praktik sekarang ya kan gitu, dan kita punya Nabil nih yang masih dekat dengan dunia itu kan gitu. Coba bagi pengalamanmu dengan kita, apa yang kamu rasakan pengalaman selama kuliah itu? Kalau misalnya dengan pelajaran tuh aku mungkin karena emang hobinya di situ ya, di film itu aku emang seneng di situ dengan pelajaran-pelajaran di sana. Tapi nggak tahu kenapa kalau mungkin dari cara pengajarannya itu juga kerasa beda-beda antar dosen gitu. Mungkin ada dosen yang ngajarin demi tanggung jawab ngajarin aja. Tapi ada Pas bandrol, anak sekarang menyebutnya begitu ya? Iya kali. Terus ada juga yang ngajarinnya tuh dengan passion. Emang dia punya nilai-nilai sendiri itu yang dia mau sampaikan ke orang, itu kan kelihatan kan bedanya. Nggak tahu kenapa yang aku lihat tuh kalau di kampus tuh orang nggak tertarik lagi sama idealistik gitu atau apa-apa. Mungkin kalau mereka lulus gitu ya pengennya cari pekerjaan aja, kalau di dunia aku ya langsung cari pekerjaan gitu. Gimana caranya ya cari network di sini dan lulus udah aman gitu. Ya kalau anak muda ya merasa mendapat sesuatu begitu kan, pastilah dia akan dirangsang kemauan untuk menjadi yang terbaik, katakan begitu. Nah itu satu pertanyaan menarik buat sistem pendidikan kita di perguruan tinggi. Jadi apakah memang selama menjadi mahasiswa itu juga need for achievement ya, kebutuhan untuk berprestasi itu bisa muncul. Itu satu hal yang mungkin kita juga ingin tahu Kang Dang. Justru sekarang kita sedang seperti disuguhi ya satu fenomena baru ini yang mungkin buat beberapa orang di waktu lalu tidak akan terbayang begitu, atau mungkin juga sudah kejadian. Anak-anak kita yang berkesempatan belajar di luar negeri ya, anak-anak muda ini, dan kemudian mereka berhasil begitu Kang Dang,
dari situ kemudian ditawari pekerjaan ya, atau bisa mendapatkan pekerjaan yang secara karir memang menjanjikan, mereka nggak pulang, memilih untuk sekolah di sana itu Nabil, dan ujung-ujungnya mereka pindah ke kewarganegaraan. Jadi sudah selesailah dengan kewarganegaraan kita ya di Indonesia dan ganti kewarganegaraan. Ditambah lagi ya Kang ya, kalau kita lihat kan di Asia Tenggara aja lah, seperti Singapura ya, Malaysia, bahkan Brunei gitu. Mereka kan sepertinya memang mengembangkan satu, mungkin bisa disebut program kali ya, upaya untuk mendapatkan human resources terbaik dari negara-negara tetangganya dan juga negara yang lain katakanlah ya. Kompetitor benar. Untuk menjadi warga negara mereka. Katakanlah bisa dari seorang peneliti yang hebat, olahragawan dengan prestasi yang hebat, kan gitu kan. Kaum profesional yang luar biasa dan punya reputasi besar kan gitu. Dicuri dalam tanda petik ya dari kita punya negara ini ya, dari Indonesia, kemudian jadi warga negara di negara-negara itu. Kalau cita-citanya pengen kerja di luar negeri, itu kan masih kembali ke masing-masing. Cuma di sini bagaimana negara menyikapi hal yang terjadi seperti tadi. Banyak yang kerja jadi warga negara asing, warga negara luar, negara lain gitu ya. Terus nggak balik ke sini. Ya itu harusnya negara juga punya kebijakan khusus. Kita juga harus tahu juga kenapa anak-anak sekarang itu lebih tertarik, banyak yang tertarik kuliah di luar negeri. Apakah itu bisa jadi jaminan begitu mereka kuliah ke luar negeri terus balik ke Indonesia udah bisa menjamin mereka akan buka lapangan pekerjaan atau mereka bisa langsung dapat pekerjaan. Kan kalau menurut saya berpikir nggak seperti itu juga. Sekarang Om ingin tanya kamu, kalau kamu sekolah di luar negeri dan kamu happy, kamu merasa mendapatkan banyak kesenangan, terus kemudian kamu ditawari pindah kewarganegaraan gitu di situ, kamu akan gimana deh? Hitung-hitung sama yang sekarang itu pasti diambil sih. Kau akan pindah kewarganegaraan deh? Pindah ya, karena dunia itu luas. Saya gak bisa mendem di satu tempat doang juga gitu. Artinya kau juga akan lebih merasa bahagia kalau di luar negeri berkarir gitu? Ya mungkin ya gitu. Ini anak kita gitu, suara anak kita gitu. Dari sisi aspirasi ya. Dan mungkin di Indonesia tuh juga nggak ada sesuatu hal yang untuk menantang gitu. Enggak, kayak membuat kita stay di sini. Sekarang angkatan aku lihat gitu, yang sukses dan yang jadi kaya gitu misalnya, sekarang karirnya kalau di Indonesia tuh apa bisnis, terus jadi orang pemerintah, jadi PNS, jadi DPR. Kalau yang maunya selain itu gimana? Yang kaum profesional gitu ya? Iya, kalau misalnya dia mau jadi scientist gitu. Nggak juga gitu ya? Di sini, nggak terlalu nih. Yang bagus di mana? Oh, di NASA atau misalnya di perusahaan luar gitu. Atau kalau di Indonesia di Freeport gitu misalnya. Terus kalau misalnya pekerja seni, apalagi seni gitu, apresiasinya sangat rendah di sini kan. Kayak kalau di luar tuh apresiasinya sangat besar dan luas gitu misalnya. Dan apresiasi dari validasi aja, terus kalau misalnya dari uang juga di sana juga lebih pembayarannya lebih besar gitu. Lebih menjanjikan ya. Ya, lebih menjanjikan. Jadi hal apa yang bisa buat kita stay di sini? Ini pertanyaan anak muda kita, Mas. Dan saya kira ya, terlepas dari bisa dikatakan tidak nasionalis atau apa, tapi ini kan realistis. Ya, realistis. Bahwa dalam globalisasi yang ya kita rasakan sekarang menjadi kenyataan sehari-hari ya, hal macam itu kan memang bisa dibuka untuk terjadi kan, gitu loh. Batas-batas yang cair antara negara yang satu dengan negara yang lain, dan arus kapitalisme yang makin gede gitu, teknologi yang berkembang maju. Apalagi yang membuat kita harus bertahan di sini. Kang Dan, kita mungkin sudah mengalami banyak pengalaman ya dari sebagai orang tua gitu ya. Bagaimana anak kita sekolah dan ya begitulah keadaannya kan gitu. Tapi mungkin juga kita perlu merenungkan kalau kita kan nggak boleh kehilangan optimisme nih. Kita punya negara besar, kita bangsa besar, penduduk kita besar.
Terus artinya yang pintar juga banyak sebenarnya ya. Nah itu negara kayaknya harus memberi harapan ya, tidak kehilangan harapan rakyat kita. Nah ini mumpung anak muda nih, kok masih sering kan dengar kata-kata nasionalisme, cinta tanah air. Masih ada masa depan buat kita kok, buat anak-anak Nah, itu itu masih ada. Menurutmu, Nabil, itu mestinya gimana negara ini kalau hal itu dianggap masih cukup kuat di banyak anak muda kita gitu loh, yang sebenarnya nggak ingin banget pengen ke luar negeri, gitu. Tapi berharap mereka juga bisa hidup layak ya, dengan pekerjaan yang bagus gitu di negara sendiri. Kira-kira nanti apa bisa ya tercipta situasi seperti itu, dan siapa yang akan memimpinnya kayak gitu, gimana? Nggak ada yang nggak, pasti mungkin ya semuanya kemungkinan terjadi gitu, tergantung ya yang apa ya, yang siapa sih yang ntar mimpin kita kayak gimana, dan dia sadar atau enggak gitu dengan ya mungkin ini bener isu ya, orang-orang pengen keluar dan pindah aja dari Indonesia gitu, emang isu mungkin buat Indonesia, dan yang mereka harus tahu tuh kenapa di sini ini merasa nggak cocok, dan apa yang membuat di luar sana lebih memadai mereka gitu. Om ingin katakan bahwa kalau pemimpin kita punya visi yang besar ya, dan bisa menjamin, bahkan bisa memastikan begitu, bahwa pendidikan di negara kita bisa menjadi alat untuk menuju pencapaian cita-cita hidup makmur gitu, dan kamu bisa berkarya dengan banyak keinginan yang tercapai pada akhirnya gitu. Mungkin kamu harus mempertimbangkan juga di. Mungkin, tapi mungkin dari kalau kita lihat ke belakang ya generasi aku mau nggak mau jadinya agak apatis lihat contoh-contoh yang udah kemarin datang gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kamu tetap butuh satu pemimpin yang bisa membuktikan janji-janji. Kita butuh sesuatu yang konkret. Konkret. Kita butuh sesuatu yang konkret. Tengah kita cabut, makanya itu fatal di situ. Buat negara kan. Kalau menurut saya emang itu anak-anak sekarang ya. Jadi apa yang Nabil pikirkan juga menurut saya juga nggak salah juga. Artinya bukan berarti dia nggak punya rasa nasionalisme. Nah, itu yang sampai dia kepikiran seperti itu. Nah, tinggal kalau saya melihat jangan khawatir Bil, masa depan itu masih ada. Peluang itu masih banyak. Itu. Yeah, betul. Sekali lagi kembali ke siapa yang akan memimpin kita ini, siapa yang akan mengarahkan kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita hidup di post nasionalis era ya, di era post nasionalisme. Tapi kita masih punya rasa kebangsaan kok. Apalagi kalau pemimpin kita ya membuktikan bahwa Indonesia memang sanggup untuk hidup di era seperti itu dan menjadi juara. Indonesia menang gitu lah. Saya kok merasa kita tidak kehilangan harapan sebenarnya. Itu dia, masa depan masih ada. Masih ada gitu. Peluang di sini masih ada. Masih ada. Dan tergantung keyakinan ya, dan sebesar apa usaha untuk mewujudkan bahwa Indonesia memang menang dalam kompetisi global ini. Sekali lagi, masa depan anak itu kan masih panjang, harapan masih ada, peluang masih luas. Saya sebagai orang tua sudah menyampaikan ke anak, bagaimanapun juga kita tinggal di sini, ini tanah air kita. Banyak yang masih bisa kita garap. Dan banyak sekali. Cita-cita kita ada di sini, masa depan masih ada. Dan peluang di sini. masih ada di sini. Itu. Indonesia menang itu artinya adalah salah satunya ya dalam implikasi, dalam perwujudan yang menjamin, memastikan bahwa masa depan di sini tuh memang ada. Saya sepakat bahwa itu butuh kepemimpinan yang besar dan sekali lagi negara di bawah pimpinan yang capable ya, yang kuat gitu ya untuk menjalankan cita-cita ya, kuat untuk menjalankan cita-cita gitu. Itu yang kita pikirkan. Kita akan katakan menyambut dengan terbuka ya, pemimpin yang tidak ragu-ragu akan mengatakan Indonesia menang. Itu dia. Gitu. Saya berharap. Saya kira itu Bil, kau nggak boleh kehilangan kepercayaan itu. Gitu. Bahwa kau masih punya cita-cita bekerja di luar negeri nggak masalah, itu juga bukan kesalahan. Gitu. Tapi kalau ada pemimpin kita yang tegas mengatakan di 2024 nanti bahwa Indonesia menang, gitu, Indonesia harus menang. Gitu. Saya kira itulah yang kita harapkan ya, bagian dari
jalan besar barangkali begitu yang akan kita lewati bersama Iya. dan kita akan bahagia bersama. Gitu. Semoga Om ya. Semoga ya. Thank you so much. Terima kasih. Ayo kita minum dulu. Mas. Ngostul. Ngabsul. Ngabsul dulu kita.